koperasi agar retail modern gitu tidak memasuki wilayah perdesaan, karena rencananya akan ada koperasi Desa Merah Putih yang mungkin core bisnisnya ada yang retail juga tuh yang beroperasi di desa-desa. Nah, Bang Roy ini kan salah satu asosiasi retail nih, terkait dengan hal ini gimana komentarnya nih? Halo? Halo. Ya, tentunya kita melihat sekarang satu topik atau pembicaraan yang sangat dibicarakan di berbagai kesempatan. Tetapi saya coba memberikan suatu opini yang sifatnya tentunya dengan satu tujuan untuk kemajuan bersama. Karena kita tahu bahwa setiap kita tentunya berharap kita bisa memajukan bangsa kita, Indonesia kita, rakyat kita, ya 2045 ya, menyongsong Indonesia emas. Jadi apa yang terjadi saat ini yang dapat saya sampaikan adalah berkaitan dengan posisi Koperasi Desa Merah Putih dan juga retail modern itu sebenarnya memiliki kekuatan masing-masing. Ya. Yang pertama adalah kita berbicara mengenai koperasi desa. Tentunya yang sangat kuat di koperasi desa adalah kedekatan sosial atau komuniti sosialnya. Memang dibangun dari setiap desa, nanti direncanakan ya minimal 15 orang, kemudian tentunya semakin bertambah dari 15 orang semakin baik. Anjingnya terdiri dari berbagai bidang ya, tidak hanya retail sebenarnya. Ada 7 unit bisnis yang sudah digariskan oleh pemerintah. Ya, termasuk di dalamnya pasti ada gerai sembako, apotek atau klinik, sehingga masyarakat, saudara-saudara kita di desa tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan obat ya ketika membutuhkannya. Kemudian simpan pinjam, ya unit vaksin desa itu ada simpan pinjam, cold storage atau pangkalan logistik ya, dan beberapa usaha lainnya tentu bisa dikembangkan. Nah, ini adalah kekuatan yang sebenarnya bisa dibangkitkan ketika ini semua dapat berjalan. Dan yang paling utama kekuatan koperasi desa adalah akses langsung ke produsen primer, karena mereka di desa-desa saudara-saudara kita ya kepada akses langsung itu maksudnya langsung kepada para petani, dan diantara mereka juga mungkin adalah bagian daripada petani, pekebun, nelayan dan lain sebagainya. Jadi trust komunitasnya itu sangat kuat ya, kedekatan sosialnya sangat kuat. Itu kekuatan koperasi desa. Nah, sementara retail modern punya kekuatan di dalam sistem. Ketika kita berbicara suatu usaha atau berusaha, tentu harus ada sistem di dalamnya. Ya, sistem di dalamnya mulai dari misalnya, itu kalau kita berbicara mengenai gerai atau gerai sembako masih juga akan ada di koperasi desa, dibangun di berbagai wilayah desa di Indonesia. Nah, tentunya ketika membuat gerai sembako atau gerai bahan pokok, itu perlu ada sistem manajemen inventory misalnya. Nah, ini retail sangat mumpuni untuk mengatur itu ya, dan itu tentunya tinggal ditransfer knowledge saja kepada koperasi desa. Kemudian juga kekuatan daripada retail modern adalah di dalam manajemen rantai pasarnya. Ketika kita ketahui bahwa namanya barang itu ada sumbernya, kemudian bagaimana sumber di search dan akhirnya dijualbelikan, diperdagangkan kepada masyarakat. Nah, ini koperasi desa dapat mengambil langkah-langkah yang kami sudah lakukan di retail modern ya, mengetahui langkah dan bagaimana model atau metode yang terbaik sehingga akses supply chain itu untuk ketersediaan barang maupun juga ketersediaan baik barang pokok maupun barang sehari-hari itu dapat terpenuhi. Jadi kekuatan ini kekuatan di dalam sistem atau manajemen yang memang sudah berjalan selama ini. Nah, kalau dua kekuatan ini disatukan ya dengan tentunya diregenisasi baik oleh pemerintah, didesain dengan yang benar, transparan, terbuka. Nah, ini tentunya merupakan suatu leverage ekonomi nasional. Bagaimana membangkitkan ekonomi atau leverage ekonomi nasional di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kolaborasi atau kemitraan yang senantiasa kita dengungkan di era sekarang ini, di zaman sekarang ini,
ini dapat diimplementasikan, harapan kami diimplementasikan dengan baik, dengan bersama, tentunya dengan desain yang tentunya mumpuni, ya tentunya dengan mengaji substansi ke semua. Sehingga ini merupakan suatu leverage ekonomi nasional kita. Baik, artinya Pak Roy tidak akan ada. Halo Bapak. Artinya tidak akan ada tumpang tindih fungsi dari retail modern dengan koperasi desa begitu ya Pak ya, karena memang peruntukannya berbeda begitu. Betul. Jadi justru model kolaborasinya inilah yang kami tunggu atau kami harapkan. Karena apa? Karena ya tadi saya sudah sebutkan secara opini secara umum perihal kekuatan masing-masing. Nah, contoh model yang bisa dikolaborasikan artinya misalnya ini misalnya saja ya, kolaborasi yang realistis misalnya bisa retail juga bisa menjadi koperasi desa sebagai off-taker ya, baik itu retail modern koperasi desa. Artinya begini, produk-produk yang dihasilkan misalnya ada satu desa memproduksi beras ya, petani kemudian setelah itu ditanam, kemudian panen, digiling dan menghasilkan beras. Nah ini beras ini kan bisa langsung didirect oleh retail, kemudian itu bisa ya tentunya dengan kualitas dan juga izin edar yang memang sudah resmi. Kemudian bisa menjadi off-taker untuk disebarluaskan di gerai-gerai yang ada tidak hanya di wilayah itu tapi di wilayah yang lain. Nah ini kan satu hal yang menarik ya. Kemudian kalau dari sebaliknya, kalau dari koperasi desa misalnya bagaimana membuat digital integration yang katakan ada management system yang memang mumpuni selama ini oleh retail modern. Nah ini bisa diakses misalnya bagaimana inventory management stock, access supply chain, karena kan barang tentunya nanti selain barang-barang yang dihasilkan di desa tentu ada barang-barang juga yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat, kebutuhan sehari-hari ya fast moving consumer goods istilah kami. Jadi ini tentunya bisa diakses dengan access supply chain yang selama ini dimiliki oleh retail modern. Adapun persaingan pembicaraan yang saat ini bahwa agar tidak sampai ke desa dan lain sebagainya. Memang kami sangat memperhatikan poin-poin tersebut, apalagi kan setiap retail itu ada perizinan yang diproses oleh daerah terkait. Ya silakan, ya aturan yang sudah ditetapkan selama ini dan berjalan dengan baik, ya kita menghormati dan mengapresiasi akan hal itu. Karena kalau kita lihat komentarnya Pak Menteri Koperasi Ferry Yuliantono ini, jangan arenanya yang nggak fair dan nggak sehat.